Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa semangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Pada kesempatan ini perkenankan saya berbagi informasi dan sharing pada Bapak Ibu guru semua. Pada kali ini kita akan membahas topik pengelolaan kinerja di platform Merdeka, di mana pada bulan Februari ini kita akan melakukan persiapan observasi kelas, ya, yang merupakan salah satu tahapan pelaksanaan kinerja Bapak Ibu guru semua. Namun sebelum masuk kita kepada pembahasan, ada baiknya mohon subscribe, like, dan share-nya agar channel ini senantiasa berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu guru, terima kasih atas subscribe, like, share-nya pada channel ini. Kita akan masuk kepada topik pembahasan tentang observasi kelas. Namun sebelum kita masuk pada platform Mereka Mengajar, pada observasi kelas ini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan Bapak Ibu guru semua. Yang pertama tentunya persiapan pra observasi kelas, di mana Bapak Ibu guru perlu berdiskusi bersama kepala sekolah juga rekan sejawat tentang bagaimana caranya kita mempersiapkan jadwal terlebih dahulu Ibu Bapak, ya, dalam nanti perencanaan observasi kelas, ya Ibu Bapak. Di sini sedikit saya sharing contohnya Ibu Bapak. Bikinkan jadwalnya, yang mana jadwal pelaksanaan observasi kelas ini fungsinya untuk mengatur atau mengelola kepala sekolah dan rekan sejawat, baik itu sebagai penilai maupun sebagai pengamat, ataupun Ibu Bapak sendiri sebagai guru yang diobservasi, ya. Tentunya di setiap satuan pendidikan itu ada beberapa orang guru yang diobservasi oleh kepala sekolah maupun rekan sejawat Ibu Bapak guru, ya. Jadi kita buat dulu, diskusikan dulu Ibu Bapak guru. Di sini ketika misalnya sebagai contoh dalam satuan pendidikan itu terdapat beberapa orang guru, ya Ibu Bapak. Jadi dibuatkan tabel contoh seperti ini, misalkan, ya Ibu Bapak. Jadi nama guru dulu, kemudian nanti setiap guru itu ketika nanti pelaksanaan observasi, tentunya kalau guru mapel atau mata pelajaran, dia akan membawakan materi mata pelajaran. Kemudian mau di kelas berapa nanti ketika dilakukan observasi, ya. Begitupun guru kelas, ya. Nanti pas di bulan Maret itu mata pelajarannya apa, dilihat kepada jadwal pelajaran Ibu Bapak guru masing-masing, ya. Ketika misalkan di sini contohnya untuk guru, ya, salah satu guru mengambil mata pelajaran IPAS. Nah, pas di bulan Maret itu pelaksanaan observasi itu materinya misalkan bab 7 gitu, ya. Di kelas berapa? Kelas 5 misalkan. Nah, ini tentunya supaya efektif nanti diatur juga waktunya gitu, ya. Jangan sampai berbenturan waktunya Ibu Bapak, ya. Itu ketika dilakukan observasi, makanya harus diatur
di sini bikin terlebih dahulu jadwal pelaksanaan observasinya dari guru mata pelajaran sampai guru kelas Ibu Bapak ya. Begitupun waktunya dan perangkat ajarnya harus disiapkan. Nah, pada observasi ini kan nanti bisa dilaksanakan dengan 2 siklus ya. Dimana untuk siklus pertama mungkin pada minggu pertama misalkan, kemudian untuk siklus kedua bisa jadi minggu kedua ataupun minggu ketiganya pada hari, bisa jadi pada hari yang sama. Itu seperti itu Bu ya. Jadi atur terlebih dahulu, diskusikan dulu jadwal pelaksanaan observasi Bapak Ibu guru semua bersama kepala sekolah maupun rekan sejawat agar tidak terjadi benturan waktu ya ketika dilakukan observasi. Setelah ini nanti jadwal ini akan bermanfaat juga di dalam pengisian pada platform Merdeka. Kita masuk saja Ibu Bapak ke platform Merdekanya. Sudah masuk, kita masuk saja ke pengelolaan kinerja. Nah, ini sudah tampil pada beranda pelaksanaan kinerja ya, karena sekarang sudah memasuki bulan Februari. Akan tampil seperti ini, ada lakukan observasi kelas, ada pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Nah, ini dilakukan terlebih dahulu, lakukan observasi kelas dulu, cek langkah-langkahnya. Namun berdasarkan perencanaan Bapak Ibu guru semua, lakukan observasi setelah perencanaan dan kumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Kita cek saja langkah observasinya. Ternyata dari perencanaan yang sudah saya pilih ini terjabar seperti ini Ibu Bapak ya. Jadi praktek kinerjanya ini Ibu Bapak yang tampil sebagaimana yang telah kita isi pada perencanaan ya. Indikatornya adalah tentang di sini contohnya adalah instruksi pembelajaran. Ini adalah diharapkan dalam indikator ini adanya peningkatan Ibu Bapak. Nah, indikator ini akan dinilai berhasil jika tingkat upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi, atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, kemudian sebelum kita melangkah ke tahapan isian dokumen, kita cek dulu Ibu Bapak rubrik observasinya seperti apa sih ya itu. Nah, ini ternyata rubrik observasinya seperti ini ya. Nah, dari rubrik informasi ini Ibu Bapak masukkan ke formulir B Ibu Bapak ya, ke formulir B. Di sini Bu Bapak ya, kita isi formulir B-nya, di mana tabelnya seperti ini. Jadi di sini kita isi RHK-nya, RHK yang ada di sini Bu Bapak ya, yaitu upaya. Kita coba kopikan saja. Ini adalah RHK-nya Ibu Bapak ya. Terus untuk mengisi fokus perilakunya, kita ambilkan di sini Ibu Bapak ya. Di sini ada 3 pilihan Ibu Bapak ya. Nah, silakan Ibu Bapak minimal pilih 1 ya, dan maksimal pilih 3. Misalkan kita ambil ketiga-tiganya Ibu Bapak ya. Ini yang pertama adalah fokusnya pada guru memberikan penjelasan. Kita kopikan ke sini Ibu Bapak ya. Kemudian untuk perilaku yang dianjurkan, isinya adalah ini Ibu Bapak ya, kopikan saja.
Kemudian perilaku ini yang dianjurkan sudah, kemudian perilaku yang dihindari kita masukkan, ini perilaku yang dihindari ya Ibu Bapak ya. Kita kopikan saja. Nah, Ibu Bapak, ini sudah saya ambil 3 fokus perilaku yang terdapat pada rubrik ini Ibu Bapak. Berikut juga perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari oleh Ibu Bapak semua. Jadi masukkan ke format B ya Ibu Bapak semua. Jadi ini gunanya untuk mempermudah Ibu Bapak di dalam pelaksanaan observasi kinerja ini. Kita save dulu ya. Jika sudah kita masukkan ini Bu Bapak ya, nanti klik saya mengerti, baru Ibu Bapak nanti silahkan ke tahapan isi dokumennya. Nah, dalam dokumen persiapan ini Ibu Bapak ada langkah-langkah persiapan observasi ya Ibu Bapak ya. Tadi yang pertama adalah diskusi terlebih dahulu dengan atasan ya Ibu Bapak ya. Tadi diantaranya mendiskusikan tentang jadwal, juga yang lainnya yang perlu disiapkan termasuk modul ajar ya Ibu Bapak, juga menentukan waktunya. Kemudian juga Ibu Bapak tadi juga sudah saya contohkan mengisi formulir diskusi ya Ibu Bapak ya. Itu. Nah, kemudian di bawahnya kita lihat ini ada perilaku yang spesifik ya. Tadi ya. Dari rubrik observasi itu di sini Ibu Bapak memilih maksimal 3 target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Kita contohkan, misalkan kita pilih 3 ini ya, atau minimal 1 itu Bapak ya. Ketika sudah dipilih ya, ini tentang instruksi indikatornya pembelajaran Ibu Bapak ya. Nah, kemudian ketika sudah dipilih, maka upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku yang ketiga ini apa kira-kira Ibu Bapak ya, supaya terpenuhi atau terlihat ada peningkatan ya. Sebagaimana di sini observasi akan berhasil jika tingkat upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran ya, itu mengalami peningkatan yang aktivitasnya signifikan ya Bapak ya, dan relevan. Jadi upaya yang dilakukan tentunya harus berkesesuaian dengan target keberhasilan ini ya. Artinya di sini juga upayanya apa? Mempelajari tentang konsep ya, konsep pembelajaran ya. Di sini kan konsep dan aktivitas melalui demonstrasi, ilustrasi atau contoh yang relevan. Bisa di sini kita upaya mempelajarinya adalah misalkan memahami dan mendalami konsep dan metode pembelajaran, misalkan itu Ibu Bapak ya. Kemudian
di scroll ke bawah lagi ada jadwal observasinya, itu sebagaimana yang tadi awal dilakukan pada membuat jadwal. Misalkan di sini jadwalnya itu hari Rabu Maret 2024 ya. Misalkan kita pilih di sini pada bulan Maret ya, mau hari Rabu, berarti hari Rabu tanggal berapa misal kira-kira ya. Tentunya pada bulan Maret ini kan nanti ada tanggal berapa di sini, hari Rabu ada tanggal 6, 13, 20, 27. Misalkan kita pilih tanggal 6 gitu ya. Kemudian untuk jenjangnya di sini Ibu Bapak pilih ya, kalau SD, kalau SMP, kalau SLB, SLB. Misalkan di sini kelasnya juga dipilih ya, 5. Nanti mata pelajarannya dipilih sebagaimana yang sudah tadi di sini, misalkan IPAS ya. Misalkan IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial. Kemudian Ibu Bapak silahkan mengisi catatan lainnya ya. Misalkan tadi di sini kan hanya ada tanggal, ada kelas, ada mata pelajaran. Nah, jam, misalkan di sini catatan lainnya adalah jamnya. Di sini kalau lihat jamnya itu mulai jam 10.20 gitu ya, sampai 12.15. Jam 10.30 sampai dengan jam 12.15. Nah, itu Ibu Bapak ya. Nah, kemudian Ibu Bapak setelah mengisi ini, di bawahnya ada Ibu Bapak mengubah dokumen ya. Jadi berupa RPP atau modul ajar ya Ibu Bapak ya, yang sudah nanti Ibu Bapak siapkan untuk nanti pada di jadwal ini, misalkan tentang IPAS bab 7 ya, di kelas 5. Nah, itu tentunya ini sudah berbentuk file PDF ya, yang maksimal ukurannya adalah 10 MB ya. Itu nanti tinggal Ibu Bapak klik saja, nanti cari filenya, kemudian nanti diunggah. Nah, ketika Ibu Bapak ini dirasa belum lengkap gitu ya, atau filenya belum ada, klik saja simpan draft. Kalau sudah, Ibu Bapak silakan klik kumpulkan. Karena ini saya contoh belum ada ya, jadi saya klik simpan draft terlebih dahulu. Nah, itu Ibu Bapak pada kesempatan ini yang bisa saya share dan bagikan tentang pengelolaan kinerja di platform Merdeka pada tahapan pelaksanaan observasi di bulan Februari ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu guru semua. Ditutup saja, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.